Di rutenya makin parah nih. Selatan ya. Oke, selatan. Dan Wanfil nongkrongnya sama anak-anak apotek Retna. Itu apa aja dulu kayak yang dipakai mabuk ini? Ini anjing nih. Ini anjing nih. Iya lah, kita udah tua. Iya, oke. Lo mau cerita mabuk? Suatu hari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita lagi ngumpul di rumah Kecapi, Tempatnya Ganyut. tempatnya Ganyut, bukber ya. Kita bukber di weekend terakhir Ramadan ya, Makan malam terakhir di bulan Ramadan. di bulan Ramadan. Nih, Re, makan malam terakhir ya. Enggak bakal lagi. Lu mau buka lagi. Makan malam terakhir ya. Ya ini apa? Di sini ada anak-anak potlot. Mungkin sekarang sebagian bilang kakak-kakak potlot gitu ya. Namanya sering disebut di podcast kita ya, Teh. Iya. Terakhir kita ngobrol kapan tuh ya? Beberapa waktu lalu lah ya. Sekarang ini ada kakak Oce. Nah, kakak Oce ini manajer disco ya. Maksudnya apa manajer disco ya? Mungkin seperti kalimat bahasanya jadi manajerin disco atau manajerin DJ. Oh DJ ya. Jadi ada berapa DJ sih? Gue sekarang tinggal 4. Ada 4 DJ. Oke. Tinggal Jadi, ya. tinggal 4 ya. Tinggal 4. Nah ini Oce di 90-an manajer Pulau Biru ya. Begitu. Siapa ya sih artisnya waktu itu? Artis apa? Pulau Biru. Pulau Yang- Jamming. Pulau Biru Jamming. Pulau Biru Jamming. Banyak itu. Pulau Biru Jamming kan isinya anak-anak semua. Ganti-gantian kan. Kakak nyanyi di situ. Iya. Jet. Jet. Ada tim ini kan, tim grunge, tim rock and Iya, roll gitu iya, ya dulu ya. iya. Yang grunge, Giri yang nyanyi. Iya. Oh iya. Iya kan? Main di acara-acara sekolah. Pensi. Pensi. Iya, dulu ada beberapa tim ya. Pensinya apa itu ingat loh? Kenapa? Pensinya gimana sih? Tarkanita. Tarki. Iya pernah. Terus gimana ya? 82, 82. Oh iya, 82 jangan itu ya gila. Seru tuh. Sub School juga. Romangun ya. Kamu kan juga pernah kayaknya. Oh ya. Oh ini ada. Ini Krunya lu. Yangkung Are ini Yangkung Are ini pelukis cepat Lebih cepat dari bayangan deh. lebih cepat dari Coki. Itu majalah itu. Iya. Ini dari dulu gambarin teman-teman sama situasi yang ada ya. Ya, Sekarang juga suasana yang ada lagi digambar ya. latihan. Latihan. Belajar mulu. Kagak lulus. Mungkin ya, Manajer jazz rock. yang paling sepuh dulu ya. Mungkin ada Papa Smurf. yang ingin di Ntar gue lagi napasnya lagi susah. Soalnya Ini napasnya lagi susah. Kalau nggak buru-buru ntar keburu lewat. Buru nggak dapet lagi durasinya. Jadi waktu itu gue inget lu datang ke Potlot rambutnya Pinggang. pinggang apa? Pinggangnya serambut. Pinggangnya serambut. Pinggangnya serambut dulu. Tinggi gitu pinggangnya. Dari mana sih? Universitas. Gue dulu tuh apa kelayapan dari studio dari tongkrongan satu ke tongkrongan yang lain gitu. Awalnya mulai dari kampus, gue sama teman-teman kuliah, akhirnya gue diajak nongkrong di National Theater Pasar Baru. Manjat tuh anjir. Gue manjat, ketemunya di ini dari zaman masih dia kecil di Gang Belawan. Oh, Gang Belawan di mana? Di Jakarta Pusat belakang Tarambang 2. satu kampung. Satu kampung. Oh gitu. Sama Dini dulu ya nasional dulu Iya, sama Nigan. Dini. Iya. Sama Dini Nasional, anak-anak zamannya Sid dulu. Oh, iya. Dari situ terus gue nongkrong ke
Bigan. One Piece, Bigan. Bigan Gak dulu. kebaca tuh petanya. Bigan rutenya gitu tuh. Dekat rumah Depok, Senen, Cempaka Putih. Cempaka Putih. Oh, Iya. iya. Dan Cempaka Putih, gue pindah ke One Piece. Langsung Di rutenya makin parah nih. selatan ya. Ke selatan. Dan One Piece nongkrongnya sama anak-anak apotek Retna. Gitu. Udah. Hard rock dong ya atau metal? Putih Kretna. Iya, begitu udah sampai pang juga ada. Oh. Gitu. Nongkrongnya di Pit Pub. Iya. Nongkrongnya di Pit Pub. Nah, udah. Kenal itu banyak sama teman-teman sana sampai akhirnya gue bisa jalan bareng ketemu waktu Slang main di Bandung. Oh yang lapangan itu ya. Di lapangan apa? Gazebo. Sabuga. Bukan di apa? Setrasari ya, Pusukasari. Oh. Iya. Zaman-zaman itu di Pit Pub tuh masuknya tiketnya masih dipahat tuh nge. Tukar sama garam. Barang bahan baku. Iya, tukar sama garam. Gila pendek banget tuh deket sama kipas kan. Yang kehajar sering nonton juga. Ya akhirnya nyampe di Potlot. Gimana tuh bisa terdampar di Itu ke bawah gitu karena gue kan anaknya sotoy. Vespa ke situ ya? Pokoknya Enggak dia ukurannya lupa, tahu sadar gitu. Gua juga nih pelajarannya nih. tapi yang lebih sering emang kayak gitu Iya, kan. nanya Pak RT ini mana nih? Ini Studio One Feel. Oh iya, Kalau gue punya, Terakhir. sorry gue kemarin coba sedikit nyambung. Gue jalan sama almarhum Siapa tuh? Hanes. Mana? Kalau jalan ke Tanamur, berangkat bareng pulang bubar. Gue di mana gitu. Itu hampir sering kan gitu. Jadi Seru gak nih? Zaman dulu seru ya guys. Seru banget loh. Seru Kalau sekarang hancur. sekarang banyak kan istiqomahnya. Cukup gitu. Ya sampai kita bisa masuk ke jazz and rock, kita bisa kenal sama orang bar. Gareng tuh. Gareng kalau dia kita datang nyengir banget tuh, gue punya korban malam ini. Bukan bintang enggak, gue punya korban malam ini. Seenaknya dia kan terminum tuh. Aja anak-anak minum ada. Langsung jadi Morrison semua. Morrison. Ada Morrison, ada Kurt Cobain juga kayaknya. Ya itu lu tuh. Ya, Lagi jumping ya, lantai 8. Yoi. Sorenya nonton ini apa film Jim Morrison? The Doors. Oh, The Door. Kayaknya obses. Gila, bubaran jazz and rock di main loncat. Ayo lu pikir situ ada bawahannya kan? Ya kan mau bercandain anak-anak kan? Ada injekan itu. Tapi kok nggak naik-naik kan juga sampai itu polos 8 lantai gua. Kagak ada tahanan. Ya. Bahaya ya. Cakep. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Nyobain boleh sih kalau pengen tahu rasanya. Ya itu berarti enjat kecil lalu udah dewasa. Gua baru Masih enjat kecil. Dari kecil. Ingat masih taman kanak-kanak, gua udah lulus akabri. Ngajarin baca stensil dia. Nah ini Nindar. Iya. Kingston. Dari Kingston. Ya apa Nindar Hendrix ya. Mungkin kasih satu jurus Hendrix gitu sedikit. Bluesman. Ayo. Ayo, Apa? Iya, Pak. Udah. Kok butak sih? Langsung Buram, udah. Buram. Baru bakar. Udah begitu. Nah, Nindar Pulau Biru Jamming juga nih. Kalau ada apa namanya sosok Hendrix dibutuhkan nih untuk kalau ngadu sama komunitas lain kan, Nindar nih muncul. Iya kan? Wih, ada Ya lu Hendrix. pertama kali dulu ke Potlot, lu teman sekolahnya kakak. Dari SD SMP. SMP. SMP 9 berarti ya. Iya. Kamu apa Joko ya? Almarhum ya. Joko. Almarhum ya. Joko udah kamu ya? Almarhum. Deska. Terus kan enggak. Enggak. Oh dia dibawaan dari dulu ajak dari kampung lu. Kampung merantau Jakarta. Almarhum juga ya. Deska kan? Almarhum. Almarhum juga. Deska Marley. Jujur aja. Meninggal apa sih dia? Belum terlalu lama ya. 4 tahun ya. 4 tahun kan. 4 tahun. Karena Sakit. Kita hati mati.
Berarti Kinder ngapain aja tuh Tok? Di Bangkok. Ya ngejam. Ya kan? Umar. Umar tuh operator sound engineer-nya Slang ya dulu ya. Umar. Dia kalau sekolah nggak lagi ribut baru ikut podcast dia harinya. Oh iya. Sering Kalau ribut ya? sekolah lagi nggak ribut gitu ya di situ. Dulu masih sering ribut ya? Itu mah ya. Anak SMP nih. Tukang anak SMP. Galak-galak dulu. Ya kalau ini dari Dikasih tuh ya. Duren Edmond Kemur. Dulu lawas main sama Opi ya, BOP Iya. ya kan, bandnya Opi kan. Benopi Terus sama sama Auto Jam. Auto Jam juga main. Kalau dua-duanya main bareng, Hah? main 2 kali loh. Kadang-kadang toh. Oh gitu ya? Iya, kadang-kadang gitu. Lo main Mare setelah keluarin Roto Jam. Kagak lah dari dulu deh. Dia kan teman sekolah gue. Iya, Senior gue. senior. Lo nih. Iya, gue selifting nih. Gue selifting sama Edmond sama Oce. Dia senior. Kalau senggol senior Ya, ketahuan. jelas lah ini. Dari jenggotnya juga ketahuan. Senior angkatan berapa, Rek? bareng sama kepala sekolah ya. 89 Oh 89. Buset 79. Iya nih seniornya. Gue Oce, Edmond satu SMA, satu angkatan. Ada Are, kakak kelas. Jeber. Jeber ya. Jegen. Opi. Opi, Indra. Pernah punya cerita sama almarhum Aryo yang bawa mobil Crown-nya itu. Oh. Itu kan Crown yang gede gitu. Coba yang baru itu. Parkir pinggir pantai, pagi udah kelelep air. Nah itu dia. Pasti ada cerita. Iya. Anjing air. Jadi udah ini ya. Udah parkir kan ya. tiap malam nyampe situ kan udah males ngerem dong, berhentinya di mana dong. Air lagi surut ya kan. Bablas. Iya, Itu apa aja dulu kayak yang dipakai maboknya? ini anjing nih. Ini anjing nih. Iya lah, kita udah tua. Iya, oke. Lo mau cerita mabok? Kita cerita mabok ya. Nah ini dicentang buat anak-anak ini. Kendra, sebelum nyampe Putau ya. Ya. Kalau Putau jangan deh. Semua juga tahu gitu ya. Di Potlot tuh kalau daun jendela bisa dijilat mabok, dijilat. Itu macam-macam isinya tuh, mulai dari pil, ganja, tapi arahnya nggak ngaco sih. Arahnya nggak ngaco ya. Lebih banyak ngobrol. Surrealis. Ada Iya. jadi lagu, jadi gambar, jadi tulisan gitu. Yang dia, ya itu macam-macam. Nggak ada klepto. Ada sih sekali dilempar ke kali kan biasanya kan. Oh, siapa tuh? Gue pernah dengar ya ada yang Oke. busuk dicemplung Tapi yang kali. tahu yang tukang ngintip banyak. Iya enggak? Tukang ngintip banyak. Itu dulu kamarnya Bongki di belakang tuh dibolongin sama anak-anak tembusnya ke WC ya loh. Yoi. Itu kalau ada cewek datang gambreng. Gua baru tahu. Itu main anak belakang itu. Itu. Yang pada doyan apa gamenya dulu? Sega. Bola. Bola, ya. Itu kalau di nongkrong Itu kalau udah nongkrong, cek gaya ya kan, ya, ke bawah giting. Berarti imajinasinya yang Yang main, Iya. jadi ngerasa jadi Ronaldo, lu itu benar. Kocak kan. ya gimana sih? Anak-anak kepala dua gitu ya waktu itu ya. Ya, Tapi pengaruh buat musisi buat anak band 4 lo, drugs atau semua segala macam itu lumayan ini nggak produktif atau paling nggak imajinasinya makin tinggi atau Sekali lagi mungkin mau tanya, maaf Anda dari mana? itu tahun 4 nasional. lo dibayar. Enggak, karena zaman dulu itu
wah ikon lah anak potlot, gila keren, punya karya. Walaupun oke lah mabuknya ada, cuma paling enggak bertanggung jawab sama apa yang dibuat. Jadi Tanyanya bang sekarang, sendiri, tanyanya ke Yudi, bang sendiri, yo. bleeding class. Menurut lo, Iya. kan ngomongin tadi gimana? Lo ada di luar nih kan? Dulu nih, zaman potlot. Bleeding class. Tuh, saya sama. Sama ya, cuman lo ada. Nah waktu itu, Nggak ada di situ. waktu itu ngelihat potlot tuh Gimana? bisa gambarin. Kok begitu gitu kan atau Dulu emang wah gitu waktu itu ya, emang tapi kok zaman-zaman gitu. pedal itu ya. Mabok. Enggak, itu pedal itu emang lagi banyak yang udah sadar. Gue palingnya karyanya bagus. Oh dia pas datang ke situ, pas lagi di era itu gitu loh, eranya lagi kredit ya. Ada lagi yang main-main gitu lah. Kalau situ ya, Iya. apa nggak lama sih, cuman Intinya emang orang nyoba, pengen nyoba. jembatan gitu kan paling Ya, muda. di mana-mana juga gitu. Anak Karena nggak pengen nyoba, dijagain. ini kan ini apa bukan memposisikan anak-anak tuh pemabuk, enggak, cuman karena pengen nyobanya itu. Dasarnya sih anak-anak senang eksperimen sih ya. Iya, eksperimen. Tak begitu udah nyobain gini, kayaknya ngobrol sama teman tuh wah. Iya walaupun zaman dulu kita datang ke Potlot, walaupun kita mabok, tapi niat kita bukan mabok. Bukan. Bukan kan? Bukan. Niat kita kesana buat ada sesuatu aja deh pokoknya. Ada yang diupdate nih mau kerjain tiap hari tuh ya. Sebelum era drugs ya. Iya. Pas lagi itunya tuh. Ya memang Gue rasa manfaatnya banyak kok. Hah? Gue pernah tuh sama satu orang basian semalam pagi ngopi, daun-daun kering di atas genteng bersih sama gue di belakang. kayaknya ngiri itu bukan sih? Bukan. Lo ketawain gue ya? Paling nggak ada positifnya. Iya, ada juga aktif aja. Ya semoga bisa jadi pelajaran lah yang baik dicontoh, yang nggak baik Jangan. jangan. Iya kan Udah ada dasarnya contohnya gitu kan. Maboknya kan bandelnya di rumah masing-masing. Nah, Iya kan? Hmm. Pasti lu di mana rumah lu? Gang subur. Nah, Gang subur Roxy. udah legend. Anjing. Ya kan nggak mungkin anak yang subur sopan, bukan berandalan. Datang udah dengan tradisi gitunya. Gue anak bambu, ya sama deh. Gitu. Ada anak batu raja, ya. Ini yang paling Nggak bisa dicat gitu. Karena kita emang dasar dari rumah bandel udah bandel duluan. oh gitu ya. Iya. Ternyata. Cuman ya waktu kita datang kita bukan urusan begituan ya kan? Banyak cerita. Ini Edmond sekarang bikin musik buat iklan, buat apa lagi? Iya, bikin sekarang kan apa ya untuk live event kan agak susah ya toh. Jadi ya Ngomongnya ya nyari duitnya di situ toh sekarang. Iya. nyari nafkahnya di situ. Iya. Karena apa? Bikin musik Branding, iklan. ya branding digital terus jalan gitu ya. Jadi bisa apa namanya? Produksi juga dong nih kan kita ini kan. Oh harus dong toh. Dengan Iya. Edmond ini vokal director yang seru nih. Seru. Barang sama Iso nggak sih? Hah? Barang sama Iso nggak sih? So yang fly. Enggak. Nggak. Iso senior. Kalau di Iso bidang tuh jalan pekerjaan gede. sekarang dia senior juga. Dia di iklan juga. Iya. Oh iya. Jangan banget kok. Hmm. Gila tuh. DJ Iso. Oh iya di Iso. Oh, kamu di DJ? Empat. Oh, Sama Sparkling Zen. Terus iklan kan sekarang di TV nggak ini mereka di online semua ya. TVC juga masih banyak. divisi masih. Iya. Tapi online juga nggak habis gitu. Makin banyak celahnya mereka promosi. Iya maksudnya gue buka online banyak iklan-iklan yang nggak ada di TV tapi keren-keren gitu. Iya. Iya sekarang kan. Iya. Berarti memang sengaja bukan jadi nggak masukin ke sana melalui Iya. ini. Emang kan sekarang media buat jualannya bukan cuma di TV aja sekarang. Iya. Ada TikTok, ada YouTube, Iya. di kadang-kadang kalau kita buka kompas.com detik.com itu begitu buka halamannya ada iklannya ya. Jadi peluangnya banyak sih situ. Iya. Kayak gue sempat baca tuh zaman sekarang trennya ngeluarin single sebulan 2 kali konten gitu. Nah kalau rutin rilisnya
nanti algoritma sosmednya itu Lagu daerah tapi itu ya. Gitu, akan poinnya. membaca dan akan memviralkan karena dianggap ini ini udah rutin, udah stabil ya ini duitnya dari sini nih gitu. Banyak cara sih sebenarnya. Enggak sih, dapat limpahan dari sosmed juga. Tadi barusan ngobrol. Jadi kita kan kalau main apalagi di mana-mana kan pasti ngomong sama yang cenderung sama yang sedaerah nih, bukan di luar kita nih ya. Orang-orang umumnya gitu kan. Pasti nongkrongnya gitu. Yang Betawi, yang Jawa sesama Jawa, yang orang Padang sesama Padang, orang Batak sama Batak. Nah, kalau misalnya dia ngobrol pakai bahasa daerah, pakai bahasa Betawi kan juga ini. Begitu dia ngobrol itu lagu-lagu yang diselipin juga lagu bahasa daerah lebih kena dong gitu ya. Iya. Lebih itu jadi dari situ tuh gitu loh. Lebih apa sih namanya? Dari rootsnya yang diangkat. Rootsnya gitu loh. Close market tapi kuat gitu loh. Dan ternyata bukan jumlahnya banyak. Didi Kempot next setelah era itu ya. Setelah era sosmed kan. Iya. Contoh nyata tuh. Iya, Setelah karena itu- mayoritas bahasa Jawa Jawa, kan orang Indonesia. Ya udah otomatis tuh. Ya orang-orang maksudnya orang-orang Jawa yang ada di luar daerah gitu yang perantau pasti kan ngomong sesama ininya kan. Selipin lagu bahasa Jawa, Didi Kempot populer masuk udah langsung Iya. sama itu. Berarti artis-artis di daerah juga ya kan, lu tinggal deteksi aja, lu hitung aja yang orang Padang pakai handphone grupnya, orang Batak Iya. pakai Iya. pasti ada datanya tuh nanti kan. Iya betul. Ada grupnya, Apa ada tadi namanya tuh? keywordsnya. Algoritma. Iya, ada Algoritma itu ya maksudnya. masuk ke keywordsnya juga. Misalnya yang mencari kata Padang muncul tuh berapa banyak Mesti tagar ya, Iya. buat di tagar, main di tagar kita. tagar keywords. Keywordsnya mesti lincah. Jadi kayak pernah buka apa namanya Instagram Ads mau promo untuk event slankers. Nah ini yang ngetik slang sama ngetik slanker di Instagram berapa banyak tuh kelihatan. Kelihatan ya. Sekian juta orang gitu. Nah, udah tertarget ya tuh. Semua yang pernah search slang akan ngeliat. Makanya kan kadang kita kalau buka sosmed apa yang kita Ketik lihat pasti iklannya, ketik pertama sih. apa yang udah kita cari sebelumnya kan gitu. Segitunya tuh robot algoritma. Wis, udah hampir jadi nih. Udah kan gue nyari-nyari doang. Asik. Bener kalah coki. Iya. Latihan. Gue mau ngambil kacamata dulu. Dianya ada loh. Umur nggak bohong. Dianya ada juga. Ada. Biar komplit. Doinya ada. Oh, di zaman covid kayak gini di musik sendiri efeknya seperti apa sih? Nyet dia jadi nyet. Oh iya, bisa di close itu. Pelukisnya ada, sekarang saya kameramennya kayak nggak muncul ya. Nggak ditambahin ya. Voice doang. Voice doang. ya. Lakunya di pengadilan ya. Oh iya. Iya tuh Nek. Kenapa enggak lu jadi pengadilan aja? Belum dipanggil. Polisi sih sering ini Gambar Sering manggil. Sering ada, cuman belum nawarin. Gambar rekanya ya. Kalau bayarannya bagus sih mau. Tapi lu KTP ada nggak Nek? Hah? KTP. Kemarin sih pas daftar kartu perdana Kakak, Seumur hidup. kagak kebaca dia lu nggak terdaftar lo kali. di dini. Daftar kartu perdana kagak bisa. Oh iya. Iya Nggak kebaca. KTP lah Nek. Iya. KTP lo. Lo dimasukin nomor KTP. Tapi Nggak waktu baca. bikin Dia nggak punya KTP, nggak punya identitas. Kartu perdananya ada pakai apa masukinnya? Asal. simpati Nggak maksudnya pakai KTP. Namanya. KTP siapa? KTP gua. Oh. Cuman katanya nggak berlaku. Nah, loh. Padahal waktu bikin yang awal-awal Elektronik KTP. KTP Iya kan? udah belum. Kan yang rame-rame Seumur tuh. hidup nggak tulisannya? Tahu dah. Masih ada nggak coba bisa lihat? Cuma daftar ke bank nggak bisa. Oh gitu. Iya. Tapi se-RT kan gue rame-rame. Coba lo lihat kelurahan masih ada nggak tuh? Yang pasti sih setiap ganti RT gue kagak kenal. Tapi ntar gue urus lagi. Kan, Kayaknya pasti ada lo ada di kartu keluarga kaum gaib.
abang gue bisa daftar, gue doang yang nggak bisa. Nggak boleh ganti kartu kali. Ya. Takut nakal mungkin. Apa lagi Nyut? Iya, zaman pandemi ini kehidupan musisi sendiri Gimana tuh Cek? Tuh dia manajer musisi. disco. Manajer flamboyan. Manajer flamboyan kita sebut. Nggak Setahun, boleh. hampir setahun lebih. Dia paling telat, nggak boleh ada kerumunan. Oh, disco ya. Disco. Setahun lebih gua nggak ada pemasukan. Nggak bisa joget lagi. Disko nggak ada kerumunannya bagaimana gitu kan? Disco jaga Sama jarak. sekali boleh. nggak dapet setahun ini. Ya paling kan apa? Yang itu tuh, Yang offline. yang off. Enggak, yang Online. online. Oh, online. Cuman berapa sih paling? Ada sponsor pun paling berapa? Kecil. Beda ya. Iya, kan 1,5 juta. Dikit dong. Oke, sebagian artis yang papan atas masuknya ke TV lagi. Iya. TV mulai ada acara-acara musik kan. Mulai jalan ya. Tapi ya gitu kan, terbatas kan slotnya. Yang biasa manggung juga. Dan itu kan diserbu beberapa artis sekali. Iya. Belum yang klub-klub buat ke depan berapa bulan ke depan belum ini. Harus. Belum ada yang Kopi gue. ada juga terbatas kali, terbatas dalam artian presiden aja yang main. Oh, berarti klubnya udah buka ya bagian. Klub belum, yang buka tuh kafe-kafe gitu. Kafe ya ada sebagian kemarin. Tapi ada yang nggak boleh juga. Kafe itu ada isinya, ada band, ada DJ. Iya. Batas ya. Ada protokolnya gitu kan. Tapi keseluruhan sih, gua kan tadi PJTKI sampai sekarang belum boleh operasi. Udah TKI. mau 2 tahun. Ini kan lebih dulu gitu. Kita belum apa-apa, warning udah nggak boleh duluan. 3 Stop. bulan sebelum pandemi udah nggak boleh. Sini panjang. Masih nunggu terus ya. Nggak bisa. Nggak bisa kirim Gua nggak bisa ngirim orang, nggak bisa ini. Berarti sektor itu mati udah. Nggak bisa diapa-apain lagi nunggu aturannya gitu. Itu PJTKI. Kerja ya. Agent. Ke luar negeri ya. agensi ngirim TKI keluar. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada dikasih gambaran sampai berapa akhir tahun. Sampai terakhir Agustus, September Nggak ada ahli profesi gitu. nggak, iya begitu aja udah. Ya nggak tahu lah, Masing-masing mungkin gitu. akhirnya begitu balik kan, akhirnya agen-agen juga balik ke daerah kan, ini juga Hmm. itu sendiri kita cari lagi. Kembang sendiri. Termasuk gue, akhirnya ya dapat berkah juga sih, gue akhirnya begitu berhenti kerja gue nulis, Oh, istilahnya iya. gitu kan. Kapan Tapi sih? gara-gara itu kan gitu. Kapan sih rilis? Hah? Iya nih, buku kapan nih rilisnya? Insya Allah lah nih, udah tinggal mau percetakan kali ya. Jadi gue gara-gara ngobrol sama lu nih, gue rubah lagi. Karena gue pada fakta-fakta baru ngobrol sama lo, sama Didi, gitu. sama Ipan. Oh Jadi gitu. wah beda nih, gitu kan. Oh iya. Ya, Iya, gitu. mesti diselaraskan. Mesti diselaraskan. Apa yang diangkat apa logiknya apa tuh Tam? Apa ya? Yang diangkat di buku itu sendiri yang Gue cerita soal pengalaman gue sama Slang, sama BIP. Mungkin Mbak Yahya. Nah, ya Slang zaman itu yang seru deh, gitu konflik-konflik itu. Sama BIP kan tenang tuh, suasananya nggak ada konflik. Gue cerita sejarah industri musik. Gue kebetulan gue ada di situ sampai peraturan pemerintah yang apa nggak boleh aktivasi RBT Oh. sampai acur bruk ya gitu-gitu cerita-cerita kayak begitu. Sampai gue nemu kejadian karena peristiwa itu industri musik benar-benar berat gitu. Oh, berantakan. Itu closing bukunya. Tapi bukunya judulnya Stempel Generasi Biru. Kita mau ngembalikin semangat kita tahun 90-an ke zaman sekarang. Ke generasi yang sekarang nih, yang udah keenakan. Di era ini kan maksudnya udah. Jadi mulai Kalau zaman dulu kan kita mau tahu lagu aja kita mesti nyari, Iya, hunting kan. Wah, nyari ke sana ke sini sampai begitu paham, sampai dapat pun juga cuma didengerin, nggak ada visualnya. nggak ada dia. Nguliknya tuh bener-bener kuping pakai kaset. Itu kan beda banget tuh maksudnya. Masing-masing melakukan itu gitu. Kayak misalnya sekarang nih, gua habis
hatam Kansas misalnya gue ya, gue nongkrong nih malu nih ngomongin soal Kansas paling jago gue ngomong, itu kan nimbuhin kepercayaan wah gitu loh, dan itu pengalaman yang asik gitu. Kalau sekarang kan buka browsing langsung tahu, langsung tahu. Anak sekarang itu datang ke tongkrongan sudah dalam keadaan pintar, udah dalam keadaan tahu iya kan, cuman dia datang tukar informasi aja gitu. Tukar informasi dan apa sih namanya spesialisasi. Ujung-ujungnya apa kalau misalnya udah begitu? Ya udah tinggal gimana caranya bikin sensasi viral. Terus kita itu kan anak-anak kita, masa kita mau diem aja gitu? Gimana caranya? Kita kenalkan zaman kita dulu gitu kan. Jadi biar mereka, zaman kita kan pemberontak orang-orangnya. Mungkin ada experience yang bisa kita share, ya. bisa dilakuin lagi gitu ya. Kita gitulah kira-kira deh bukunya isinya. Yang bedanya sebenarnya apa tuh ya? Zaman dulu sama sekarang poin-poinnya sebenarnya kan ya, sekarang justru mereka lebih kritis ya harusnya, atau cuma zaman dulu mungkin semangatnya beda atau karena teknologinya masih minimal. Gue nggak bilang bahwa zaman sekarang tuh jelek ya, maksudnya cuman mereka benar-benar udah dimanjain. Gue nonton film-film drama-drama gitu, semua jawaban ceritanya dia disajikan per episode, kecuali yang seri ya, per episode semua di situ. Experience-nya mesti dibikin sesuatu apa ya, kayak ya kita tularin lagi lah semangat kita. Bisa dilakuin. Misalnya lo coba dengerin ngulik pakai denger doang, nggak pakai nonton. Iya zaman sekarang. Gitu ya. Gini kan maksudnya. Gitu. Kalau zaman dulu kan musisi lu main alat musik, ya kan, bermain musik. Kalau sekarang kan enggak. Yang trending, yang kuat di koreografinya. Iya. Gila lo penyanyi Korea nggak ada memang musik lo, cuma nyanyi doang gitu. Nilai-nilai itu udah mulain, ya gimana ya, gitu. Kalau zaman dulu kan aktor, Robert De Niro, actingnya. Kalau sekarang kan enggak, kekuatan ceritanya gitu. Maksudnya? Kadang-kadang kekuatan ceritanya enggak juga. Baru kita tebak gitu. Kalau dulu kan kita banyak terpukau sama yang hal-hal yang kayak gitu-gitu gitu. Tahun 90-an banyak ininya unsurnya sekarang ya. Caranya gimana? Bukan ngajak berdebat, bukan sok tahu. Tapi kita balik ke masa itu lengkap dengan atribut dan aksesorisnya, lalu kita berusaha tampil dengan nyaman. Udah gitu doang. Oh iya, lucu juga. Akan menginspirasi anak-anak zaman sekarang gitu, pengen tahu. Iya, sama kayak Rustam. Gue lebih berbicara, cuman gue lebih ke anak-anak kecil, anak-anak TK. Gue lebih concern ke sana. Ada rasa khawatir dari generasi anak-anak TK tuh dengan guru-guru pengajarnya sekarang gitu. Akhirnya gue coba masuk ke taman kanak-kanak lewat program guru bernyanyi. Gitu. Guru bernyanyi. Jadi bikin workshop vokal untuk guru-guru taman kanak-kanak untuk mereka bisa tampil sebagai artis di depan kelas gitu. Itu yang kehilangan gitu. Nah, jadi lagi ngejar ke sana konsepnya. Nanti akan dipilih gitu mulai di kelurahan, pokoknya konsepnya seperti idol gitu ya. Konsep seperti idol. Akhirnya ujungnya kita bikin finalnya di sebuah konsep kayak drama musikal gitu. Drama musikal. Si guru-guru yang masuk di final itu katakanlah 12 finalis, mereka akan tampil dengan lagu ciptaan mereka gitu. Dan konsep itu dibikin jadi drama musikal. Mereka mencipta lagu juga ya. Sistem penilaiannya dari situ, bukan apa tampil cuma nyanyi doang, bukan gitu. Nyanyi gitu, tapi di situ drama musikal. Penontonnya sih pinginnya anak-anak TK. Cuma tadi kan kita ngobrol-ngobrol tuh ada masukan kenapa nggak bikin online aja ya. Gue langsung mikir, zaman sekarang kenapa nggak online gitu kan? Izin keramaian nggak? Cuman bicara online adalah bicara produksi. Siapa yang kira-kira bisa kerja sama orang sound, kamera gitu. Itu kalau memang kita mau bisa jalan itu secara online, sebetulnya ini potensinya lumayan bagus buat anak-anak. Konsepnya bisa misalnya workshop vokal buat lagu-lagu daerah. Ya, katakan lagu-lagu daerah. Ya. Itu aja mungkin kenapa bikin workshop vokal supaya guru TK juga bisa ngajarin anaknya nyanyi. Iya. Gitu. Begitu anak itu bisa nyanyi, dia bisa tampil ke depan, percaya diri itu anak beda dengan percaya diri anak-anak yang jago gadget atau apapun gitu.
mereka kan lebih tampil alami gitu nantinya. Bernyanyi. Gitu. Jadi konsepnya adalah olah vokal ya, pengembangan diri untuk anak nanti. Enggak sih, maksudnya zamannya memang zaman begitu gitu loh. Kita juga bukan mau merubah zaman gitu loh, memang iyalah zaman sekarang Iya. anak-anak kita Ya, sekarang gue anak ikutin kita gitu, menjadi apa, bukan dilawan gitu. jadi YouTuber kan. Iya. Iya sih. Jadi memang konsepnya bukan dilawan tapi diikutin. Apa nih gitu? Seperti apa? Oh, mereka semua udah butuh video ya, video yang kita tawarin. Iya, gue dulu pernah di label Hema Gita, yang bawa gue ke sana Anang. Oh gitu. Anang Hermansyah, dia yang ngenalin gue ke bukan ngenalin sih, waktu ke Pak Handi gue udah kenal duluan, kan sering ikut Pak itu dulu begadang ke studio, makanya gue panggil Pak itu ayah ya. Numpang makan gue sama dia, numpang makan gue sama, jadi ayah datang gue makan gitu kan. Nasi goreng, Nasi Solo nasi Solo. yang di depan. Nasi Solo. Jalan sama apa ya, akhirnya nongkrong di rumah Ando sama itu Manes, Andiliani gitu pada nongkrong ya gitu deh. Itu kolor siapa yang hilang? Itu pertanyaan gue tau. Kok nggak ada yang ngaku tuh masalah kolor itu? Kolor itu Gua nggak gantung. nggak ada mau ngaku tuh Nggak kolor ada yang siapa. ngaku. Misteri sampai sekarang. Misteri. Itu kan berarti kan yang punya nggak pakai sempak tuh gitu kan. Mendingan gua nggak ngaku dah. Yang nggak pakai sempak itu nggak ngaku gitu. Ya udah lanjut. Kapan-kapan kita nonton pakai atribut tahun itu gitu loh. Apaan tuh? Paling nggak t-shirtnya. Iya. T-shirtnya masih Bon Jovi. Iya. Bukan gitu. Ugly Kid Joy. Agli Kijo. Oh iya dia ada. Badu. Apa dulu dong? Kasih lihat dulu. Anak panda. Lo mau pakai apa aja juga udah masuk deh level gitu. Boleh dong. Agli Kijo tuh artinya Buka-bukaan tadi katanya. luas dan dalam. Gue masih penasaran seneng Tam. banget tuh. Gue masih penasaran banget. Ini yang milih gambar Agi Kejun siapa? Agli Kijo juga gitu. Begitu Agli sadar, wih, ini gue di tangan siapa nih? Gila, gue sampai rumah gue nggak sadar, sumpah sampai rumah gue nggak sadar sampai nyokap gue nanya, Ferry kamu tatoan? Enggak Mi, gue bilang, gue takut jarum gitu. Enggak Mi, itu tangan kanan kamu ya? Gue ngeliat ke kaca gini, anjing ada hijau, gue bilang, wah, kan nggak mungkin gue hapus loh. Gitu. Jadi pertanyaannya siapa yang milih gambar itu? Iya. Gue baru tahu nih. Gue pikir emang Itu Agli Kijo himself. Gue nggak tahu itu di Bali. Jadi waktu apa di Bali Tam? Tur apa ya? Waktu itu. Termas. Enggak. Sebelumnya itu sebelum sudah ada dia. Belumnya, gue nyusul soalnya gue menyusul ke Probolinggo sama Bunda. Gua kijang tuh kan Bunda punya tetap Bunda tuh nyetir. oh iya dia nyetir jarak jauh nih. Nyetir jarak jauh gitu. Sampai ke Probolinggo, sampai Bali, party di Bali kan. Gua bareng sama ada waktu itu. Enggak, gue mau nanya ini. Band 90-an kan lebih identik analog ya. Terus sekarang ini udah mulai digital nih. Adaptasinya agak susah atau seperti apa tuh? Kalau gue sih Dari generasi awalnya susah. 90-an tuh masih analog semua lah, analog gitu semua. Terus sekarang ini udah mulai digital, udah makin teknologinya makin maju. Ini susah nih katanya Susah. dari pensil ke Photoshop ya. Nah, Nah, udah jadi murah lah. jadi Photoshop murah. cuma sanggup Photoshop 7. Terus Pas udah makin banyak gitu kan, nyingkat, udah kebingungan, otak gue nggak nyampe. Waduh, banyak pilihan nih. aman di 7 aja gitu ya. Iya, Photoshop 7 udah oke banget, udah naik ke 10, 11. Makasih ya, kapan-kapan aja lah. Kalau di musik sendiri gimana ya? So, Musik, kondisi industri musik. iya. Ya analog ke digital nih. Maksudnya ya kalau gue bilang sih tadi itu yang lu mesti lebih cepet sih, karena dengan digital orang juga bisa lebih cepet bikin sesuatu kan, produksi. Yang dulu rasanya nggak mungkin, sekarang mungkin. Iya. Ya Audio intinya visual. harus beradaptasi Nyot. Ya. Kalau lo nggak mau ketinggalan, lo harus bisa bersahabat sama industri men. Ikut harusnya ya. Iya. Update terus ya. Update terus, kalau enggak istilahnya dulu kalau gue masih jadi calo, gue buka buku carinya dari Yellow Pages gitu. Wah,
Sekarang lewat Google gue udah bisa nyari gitu. Ya nggak mungkin juga gue buka Yellow Pages lagi satu-satu ribuan hurufnya apa M gitu gue cari M. Kalau sekarang lo tinggal ngetik nyampe. Maksudnya nggak semua negara loh begini, maksudnya Jepang masih jual fisik sampai sekarang. CD ya, CD, buku, kaset juga. kaset, Iya. jadi ini masih bisa begitu gitu loh. Kalau mereka jatuhnya vintage. Iya, emang menyukai. Vintage. Iya. Dia mengejar ke satu apa ya, satu atmosfer gitu, tradisi Atmosfer, itunya tuh maksudnya. Experience-nya, ya. Komunitasnya gitunya. Sebenarnya bisa sih. Ini ada beberapa di mana aja yang masih itu ngaruh nggak sama kebiasaan mereka? Fanatisme ada di mana? Mereka kan kebudayaan masih ditahan terus tuh. Kayak setiap tradisi mau yang tua muda tetap pakai kimono atau baju tradisional kan, walaupun baju modern yang ngawur kayak gimana tetap ada kan kayak tradisinya, hari Minggu atau apanya budayanya. menjaga tradisi budayanya. masih gitu. jaga. Jadi kayak jual buku atau kaset masih dijaga juga di sana. Mungkin karena kebiasaan. Jadi kan. kebiasaan. Jepang gila men. Jepang tuh gila, industrinya gila. Iya. Cuman Ya, masih- gue bukan masih mau so banyak. tahu, gue sih memang blow on gitu, nggak tahu apa-apa. Tapi kan gue doyan nonton bokep. Bagi dong link. Iya, maksudnya networkingnya gitu ya. Gitu deh, ini gue bicaranya gitu. Oh, lu cari Jepang, edan industrinya gitu. Dibandingin apa yang lain-lain, ya gue nggak perlu munafik. Yang gue lihat adalah kemajuan industrinya, orang berani melakukan sesuatu gitu. Gitu. Jadi pada saat di sana itu jadi industri yang hebat gitu. Kalau bicara budaya, mereka juga mempertahankan budaya. Mereka sangat hormat dengan budaya. Tapi industrinya mereka juga Update juga. Walaupun nggak secemerlang Korea atau apa gitu ya. Secara manajemennya Korea memang lebih gila. Dia udah Cuman tetap dia masih jalan gitu. iya. Masih jual fisik loh, masih ada gitu. Ya, Dan imajinasinya mereka imajinasi liar gitu, bukan imajinasi. Kalau bule kan imajinasinya terlalu aneh-aneh nih gitu. Imajinasinya mereka tuh ya sosial, lingkungan gitu. Itu yang Fanatisme tuh adanya di mana aja. Olahraga ya Betul. kan, di politik udah jelas banget tuh. Di sini juga mungkin asal isunya aja lu dapet. Enggak. Isu buat Isu di semua itu ya. Isu Olahraga, kayak gosip politik, gitu kan. isunya. isunya. Tapi kalau olahraga mungkin ada kompetisi ya, ada pemenuhannya lain gitu kan, juara apa gitu loh, kayak gitu. Tapi isu fanatismenya itu ya bisa Fanatismenya gitu loh. mirip ya gitu ya. Ya kalau kan nggak semua orang cocok olahraga bola misalnya, dia akan beralih ke yang lain gitu kan, ke seni misalnya. Kita balik lagi ke poin besar dari buku yang lo bikin ini yang mau sampein untuk yang orang yang baca ini sebenarnya lebih ke Ya apa? kehidupan di era kita gitu lebih keren, lebih asik loh ketimbang yang era sekarang, apa sih namanya, crowdednya, apanya gitu, semangatnya gitu, rasanya gitu. Ya kalau sekarang kan semua serba kotak, lo dengan gadget lo dengan itu lo gitu, lo bermain di situ. Beda ya berarti ya. Kalau lu sendiri kan bikin lirik dari zaman dulu sampai sekarang nih, suasananya yang lo dapet buat ke lagunya. Oh, menarik sih. Suasananya sama liriknya. Lirik sih sama aja kali ya, dari zaman dulu sampai sekarang kali ya, ungkapan-ungkapannya banyak. Tapi kalau musiknya zaman sekarang lemes, ya nggak, coba deh. Ya ada 1-2 yang gue suka, gue suka ngikutin gitu, lirik keren. Lagunya lemes semua. Iya. Coba. Dan musik-musik 90-an Semangat. masih enak didengerin ya. Ada energi. Sekarang pun Iya. juga masih dengerin musik-musik 90-an ya. Yang ngebedain apa tuh? Kenapa musik sekarang kayak bener musiknya kan lebih jelimet, lebih cantik. yang ngebedain drugsnya. Iya. Yang ngebedain drugsnya. Imajinasinya. Imajinasinya.
mereka ya menciptakan lingkungannya mereka sendiri. Komunitasnya kebentuk 90-an. Kalau dulu kan kita AO, Yoi. sekarang anggur merah yang gold. Yang gua itu kayak gitu. Milenial Beda ya. gitu ya rasanya. Sekarang kayaknya pada pakai apa yang kayak gitu deh. Ya, kalau dulu gue pakai Baskom. gelas stainless. Stainless pakai batu es ya kan. Gue aneh loh. Ntar kita seruk nih. Dorongannya rendang jengkol. Yang pernah bikin gue tenang, gak centil. Yang lain gue centil. Cuma Putau. Iya, dengan Putau gue diam. Itu yang merubah Nyimeng, merubah karakter lo dong jadinya. Nyimeng bisa petakilan. Enggak ngerubah, cuma jadi beko aja diam gitu aja sih. Karena nggak tahu mesti ngapain. Mungkin orang punya imajinasinya apa. Kalau gue cuma blank aja gitu. Jadi hilang lah pengen yang lama gitu kan. Sampai akhirnya gue berhenti dan berusaha balik lagi gitu. Ya itu perlu waktu juga sih. 1 tahun gue lawan tuh. Jadi chemical reaction itu ya. Tapi memang dari setiap draft itu ke musik memang pengaruh banget kan. Ya, zaman ecstasy. Musiknya house music semua keluar. Cedat, aduh gila benci setengah mampus semua tuh. Gue pernah cobain sekali dan kapok gitu. Wah, lu jangan gitu dong. Gue tahu lo bakar. Gue tahu lo bakar. Branding dong. Gak terima gitu ya. Gila. Salah satu perubah loh. Yang berubah kan di salah satunya dia. Dari era anak kafe, ugal-ugalan di kafe masuk jadi anak disco. Piwan. Dan dia berhasil monetize gitu kan. Apalagi kalau udah pakai CJ6 slang yang ini ya ini CJ. Kita dari jazz rock pindah ke poster. Oh iya. Nah, kalian di situ disalurin sama dia. Iya. Sama dia juga. Oh dia juga emang. Kenalannya udah beda kan? Beda itunya alamat waktu itu kan. Kalau jazz rock kan mabok. Alkohol. Iya, alkohol aja. Kita jadi korban memang di situ memang wah korban. Itu di situ, wah. Beda dimensi lagi. Oh, di speaker mana lo? Kayak gitu-gitu kan. Tangga speaker kiri. Sebelumnya meja itu janjinya sekarang speaker gitu ya. Dan diam gitu begini-begini aja ya. Nah, kalau lu cuma lihat layar doang gitu. Aduh, kacau. Tapi benar-benar kepisah gitu. Yang senang apa gitu itu gila banget era itu. Dibandingin era sebelumnya yang masih potekan apa sobek. Potekan apa Tapi sobek. katanya Mas Tong ya dulu dia senengnya apa aja tuh guys semuanya. Apa juga dikunyah. Pokoknya ya yang bikin seneng sama teman-teman nih seneng lah gitu kan. Ya apa namanya tapi begitu ini ya, yang bikin lo jadi diem itu ya berantakan tuh semua tuh yang kimia itu ya dulu ya. Kimia ya udah gitu. Kimia hardcore itu ya. Ya selanjutnya udah lebih banyak kerja di label. Kita sama-sama pernah di label ya teman. Dari Hema Gita. Dari Hema Gita tuh ke Warner ya. Berarti 2 band dari jazz rock gua ambil tuh Tam. Masa? Power Slave sama Rastafari. Itu dari jazz rock. Oh ya. Oh yang angkut. Yoi. ENR kan tuh kan. ENR gitu. Ya udah nanti kita lanjut lagi di konten berikut ya. Kontennya konten musik mungkin ada konten Iya. talent search gitu kan. Tapi kita tutup sama blues penutup ya. Ya pokoknya ada lagi kita akan lanjut lagi cuman ya habis lebaran baru kita ini deh maksudnya ya gue nyelesain kerjaan gue dulu misalnya Iya. kan lalu kita Ini ya buku ya. stempel generasi biru gerakannya Iya. Ayo. gerakan stempel generasi biru Rilis bukunya terus. rilis dulu gitu ya. Lo panduannya halaman berapa nih? Oh, gue panduan halaman ini lagi ngerjain ini gitu. Tiga tuh. Alright. Oke. Ya, kita ketemu lagi dan mungkin kita jamming bareng di satu hari nanti, satu tempat yang lain. Atau mungkin di sini lagi di Rumah Kecapi. Ada art gallery sama tempat kopi enak banget.
desainnya keren, montir. Oke. Thank you.